Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao memutuskan untuk kembali ke 3000 provinsi bersama dengan anak-anak dari klan Batu. Di sepanjang jalan dia sempat menghajar beberapa musuhnya di masa lalu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Institusi Dewa Surgawi, kedalaman terdalam, pada platform pengorbanan yang sangat besar mengistirahatkan sebuah kapal perang. Warnanya hijau tua, mengalir dengan kilau metalik. Sekelompok anak berdiri di atasnya, tepatnya, keturunan darah orang berdosa. Sekarang, mereka tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping, lama berganti pakaian baru. Anak-anak tidak lagi kotor, dicuci bersih, menampakkan wajah-wajah kecil mereka yang lembut. Perang besar berakhir, darah dan tulang bermekaran. Kekacauan desolate border berakhir. Mereka akan mengikuti Shi Hao jauh-jauh, memulai hidup baru. Mereka semua merasa sedikit gugup, tetapi juga sedikit bersemangat, pada saat yang sama sedikit tersesat. Selamat tinggal! Anak-anak di kapal perang semua melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang mengirim mereka pergi. Hati-hati, semuanya! Shi Hao berkata, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Di luar altar, ada banyak orang, misalnya, Exiled Immortal, Great Sutuo, Princess Yao Yu, bahkan Wang Shi. Di antara mereka, Chang Gongyan, Cao Yusheng, semut bertanduk surgawi, dan lainnya secara alami tidak hilang, beberapa mata mereka menjadi masam. Setelah hari ini, mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka bisa bertemu lagi. Sekarang Huang memilih untuk kembali, menuju ke alam bawah. Jika dia ingin meninggalkan penjara itu lagi, itu akan sangat sulit. Apalagi dilihat dari kondisi mentalnya, sepertinya dia tidak ingin keluar lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan hidup berjauhan, tidak diketahui kapan mereka bisa bertemu lagi. Kenapa kamu harus pergi? Kelinci giok itu meneteskan air mata, benar-benar menangis. Suatu hari, aku akan turun untuk mencarimu. Aku berharap hari itu tiba ketika kita bisa bertemu lagi. Siapa tahu, mungkin aku akan dikubur olehmu kalau begitu. Suara Cao Yusheng serak. Dia tidak pernah melupakan ramalan yang dikatakan tuannya kepadanya, lama curiga bahwa orang yang akan muncul adalah Shi Hao. Setelah aku melihat-lihat 9 surga sedikit lagi, aku akan kembali ke 3000 provinsi. Jaga dirimu, kata Chang Gongyan. Pada kenyataannya, ada sekelompok orang yang kembali ke 3000 provinsi, tetapi mereka belum bergerak, memilih untuk sementara tetap berada di 9 surga, mengunjungi berbagai sekte, serta gunung-gunung yang terkenal dan sungai-sungai besar terlebih dahulu. Mereka akhirnya tiba di 9 surga di atas, begitu mereka kembali, akan sulit untuk kembali lagi. Shi Hao melihat ke arah itu. Dari sekelompok besar orang yang awalnya berasal dari 3000 provinsi, tidak banyak yang tersisa sekarang. Teng Yi, Zhen Gu, Feng Wu, dan yang lainnya masih hidup. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Mereka semua layu, tulang terkubur di negeri asing. Sangat disesalkan bahwa aku tidak bisa melawannya dengan kamu. Bahkan jika aku kalah, itu akan menjadi kekalahan yang menyenangkan. 10 Raja Mahkota menghela nafas. Gerakannya kuat, seperti Raja Muda. Orang aneh sepertimu dengan pohon gila itu, siapa yang mau bertarung denganmu? Bahkan pukulan acak darinya akan benar-benar menghancurkan suatu tempat. Kata Cao Yusheng. Ini secara alami menggoda. Semua orang tahu bahwa 10 Raja Mahkota ingin melawan Shi Hao, dan dengan sifatnya, dia secara alami tidak akan menggunakan pohon-pohon dunia. Tiba-tiba terdengar tangisan keras. Semut tanduk surgawi sangat patah hati. Shi Hao, kamu bilang kamu akan pergi bersamaku untuk membunuh Wu Shuang, tapi, kami bahkan tidak membunuh keturunannya. Aku tidak bisa menerima ini. Saudara-saudaraku semuanya mati di bawah tangan Wu Shuang. Ini sangat penuh kebencian. Aku harap kamu tidak akan tetap sedih, bahwa kamu dapat keluar dari penjara itu dengan kuat suatu hari nanti, membantai jalan kamu ke sisi lain bersama aku. Ini adalah kata-kata kesedihan, serta kata-kata yang dimaksudkan untuk mendorong Shi Hao. Namun, ini membuat ekspresi semua orang berubah. Sekarang, pertempuran besar berakhir, tidak banyak orang yang mau memasuki desolate border lagi. Ada terlalu banyak roh kepahlawanan yang terkubur di sana. Secara komparatif, tidak banyak orang yang meninggal di dunia ini. Jika Imperial Pass ditembus, maka itu tidak terbayangkan. Pada saat terakhir, Little Sky King dari Immortal Academy, Nine Netherworlds AO, dan lainnya yang sebelumnya bentrok dengan Shi Hao juga datang untuk mengantarnya pergi. Mereka melambai ke arahnya, satu gelas anggur membasuh semua dendam. Mulai hari ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, jadi apa yang tidak bisa mereka tinggalkan? Shi Hao tergerak. Dia mengeluarkan baju besi biru, berkata, Raja Langit Kecil, aku kembalikan ini. Dengan jabat tangannya, baju besi itu terbang keluar. Aku ditipu, untaian energi abadi tambahan apa? Di alam pemutus diri, itu tidak memiliki banyak efek lagi. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Armor ini dikenal sebagai harta rahasia yang tak ternilai,
karena dapat memungkinkan pemakainya untuk memiliki untaian ekstra energi abadi. Saat itu, Shihao merebutnya dari individu dari Akademi Abadi yang memprovokasi dia. Namun, kenyataan membuktikan bahwa ada beberapa hukum alam langit dan bumi yang tidak bisa dilawan. Aku akan memberikannya padamu, serahkan saja pada anak-anak itu, atau berikan pada muridmu. Little Sky King melambaikan tangannya, mengirimnya kembali. Bagus. Shihao tidak bertengkar dengannya karena ini. Altar bersinar, menjadi sangat menyilaukan, akan membuka jalan kuno yang menuju ke 3000 provinsi. Kali ini, mereka tidak melewati Imperial Pass atau Desolate Border. Itu adalah sekelompok tokoh tua yang secara pribadi mengoperasikan formasi, membuka jalan bagi Shihao. Di altar, cahaya warna-warni yang menguntungkan tidak ada habisnya, melonjak dengan kehidupan. Kau ikut? Shihao bertanya pada Shi Yi di bawah altar. Mereka datang dari tempat yang sama. Aku tidak. Shi Yi menggelengkan kepalanya. Dia memilih untuk tetap tinggal, tidak kembali ke 8 wilayah alam bawah. Sebuah jalan muncul, menembus dunia. Kapal perang mengeluarkan suara weng. Itu mulai berangkat, masuk ke dalam. Shihao berbalik untuk terakhir kalinya, matanya melewati wajah-wajah yang dikenalnya satu demi satu. Dia melihat King Yi terbang dari kejauhan. Dia melambaikan tangannya, meneriakkan beberapa kata. Namun, dia tidak bisa mendengar mereka lagi. Kecemerlangan ilahi melonjak. Shihao dan kapal perang dengan demikian menghilang. Di dalam lorong spasial, kapal perang hijau emas bergerak dengan mantap, melewati dinding kerajaan. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat bintang-bintang di kosmos hitam, luas dan tak terbatas. 10 bumi dari 9 surga 10 bumi bukanlah bintang, melainkan semua benua kuno, setiap bagian besar tak tertandingi. Ada lautan berbintang tak berujung yang memisahkan mereka, bahkan dinding alam menghalangi. Jaraknya sangat jauh, kultivator normal tidak dapat menemukan benua besar kuno lainnya bahkan jika mereka terbang selama lebih dari 100 kehidupan. Adapun 9 surga, pasti ada jalan alam di jalan, masing-masing di ruang misterius masing-masing. Kekuatan dao besar relatif lebih lengkap dan menakutkan. Apa itu? Ada kapal. Tiba-tiba, seorang anak berteriak ketakutan. Di kejauhan, ada sebuah chip kuno, sangat besar, seluruhnya hitam pekat, diwarnai dengan darah. Itu diam-diam lewat. Shihao terkejut, ekspresinya langsung berubah. Kemudian, di wilayah lain, cahaya abadi melonjak. Dia melihat seseorang naik ke keabadian di batas hujan cahaya, area itu terlalu cemerlang. Mencapai keabadian? Seorang gadis muda berteriak ketakutan, wajahnya yang kecil kemerahan penuh dengan rasa ingin tahu. Shihao terkejut. Mengapa dia akhirnya menghadapi hal semacam ini? Sebuah istana muncul, bergelombang dengan energi kacau, megah dan bermartabat, naik dan turun di kejauhan. Ekspresi Shihao serius, dalam hati terguncang. Ini benar-benar tidak biasa, peristiwa besar yang sangat menakutkan. Kapal kuno berwarna hitam yang berlumuran darah, istana kuno yang melepaskan energi kacau, serta adegan kenaikan abadi, ini adalah 3 hal paling menakutkan yang dia temui sepanjang perjalanan spasial ini. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak orang yang mau mengalami hal-hal ini. Karena mengalami salah satu dari ini bisa berarti kematian. Hari ini, Shihao benar-benar bertemu dengan ketiganya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? 3 hal yang paling menakutkan semua muncul pada saat yang sama. Dia membuka mata surgawinya, dengan hati-hati memeriksa hal-hal ini. Ada yang tidak beres. Tempat itu disertai dengan aura temporal, kekuatan sungai waktu. Bayangan sejarah, jejak waktu, dia sekarang sedikit santai. Kalau tidak, jika dia menemukan 3 hal yang paling tidak menguntungkan yang membuat kebanyakan orang putus asa dari masa lalu ke masa sekarang sambil membawa anak-anak ini, maka itu pasti akan sangat merepotkan. Di kejauhan, sungai waktu yang panjang membentang. Benar saja, entah bagaimana, itu memicu gambar-gambar sisa ini. Shihao tampaknya telah menyaksikan segmen sejarah. Namun, tak lama kemudian, dia terkejut, karena dia melihat sosok yang tidak jelas yang pecah, berlumuran darah, terbelah menjadi 6 bagian yang bergegas ke 6 arah yang berbeda. Apakah individu ini membagi dirinya dan menyegel dirinya sendiri? Mengapa ini intens? Kemudian, dia melihat pot peleburan abadi, kuburan besar, serta laut. Hal-hal ini semua buru-buru berlalu dalam sekejap, terlalu cepat? Tidak mungkin anak-anak bisa melihat hal-hal ini, karena bahkan dengan kultivasi Shihao, dia hanya bisa menangkap beberapa bayangan. Ini semua adalah fragmen waktu yang tertinggal dari zaman kuno, jejak waktu, bayangan spasial masa lalu. Dia tetap diam, tidak mengatakan apa-apa, pertempuran besar Desolate Border telah berakhir, sudah berakhir. Namun, dia malah merasa dunia ini sepertinya menjadi lebih mendung, bahwa sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Kapal perang hijau bergetar, bergegas keluar dari jalur spasial, tiba di tujuannya, 3000 provinsi. Paman, apakah kita sudah sampai? Seorang anak berusia 6 atau 7 tahun mengangkat wajah kecilnya, bertanya dengan gugup tetapi juga bersemangat.
Ini adalah stasiun relay, tapi kami sekarang dekat. Kami tinggal di sini selama beberapa hari pertama, kata Shihao. Dia akan mencari beberapa keluarga kuno, bertanya kepada mereka tentang jalan menuju alam yang lebih rendah. 3.000 provinsi, aku sudah kembali. Shihao menghela nafas. Bumi yang besar ini sangat luas dan tak terbatas. Ini adalah tempat rasa syukur dan dendam, banyak hal terjadi di sini. Dia merasa agak sentimental. Saat itu ketika dia pertama kali memasuki alam yang lebih tinggi, dia masih remaja. Dalam sekejap, bertahun-tahun berlalu. Dia sekarang sudah bisa mengabaikan suatu wilayah? Organisasi pembunuh Heavenly Country, serta Demonic Sunflower Garden, Underworld Earth, Istana Immortal, Celestial Clan, apakah kalian semua baik-baik saja? Mata Shihao dingin. Saat itu, semua warisan ini ingin menyingkirkannya. Desolate Border mengalami masalah, namun tidak ada dari kalian yang menunjukkan diri. Sekarang dunia sudah damai, apakah kalian semua akan muncul sekarang? Shihao merasa marah di dalam. Hanya saja, benua besar ini jelas tidak sederhana, karena mungkin ada perjuangan abadi di ambang kematian di sini. Di tanah besar ini, ada seorang abadi sejati yang tertidur, tidak muncul dalam pertempuran besar Desolate Border. Ini benar-benar membuat orang lain menghela nafas, apa yang bisa mereka katakan? Paling tidak, Shihao tahu bahwa ada satu yang tinggal di Istana Abadi, ini sudah dikonfirmasi. Shihao sejenak linglung, tapi kemudian dia mengangkat kepalanya. Kembalinya dia ke 3.000 provinsi kemungkinan besar bukan rahasia, banyak orang mungkin sudah mengetahuinya. Dia berhati-hati, tidak menjadi ceroboh karena tingkat kultivasinya saat ini. Dia akan segera pergi, jadi dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika dia berada di 9 surga, semuanya cukup damai, tidak banyak insiden terjadi. Bahkan keluarga jin yang berselisih dengannya memainkan peran mereka, tidak mencari masalah. Ini secara alami terkait dengan Jin Taijun yang dalam kondisi kritis, pulih dalam pengasingan sekarang. Apa yang lebih penting adalah bahwa reputasi Shihao menjadi terlalu besar setelah pertempuran perbatasan Desolate, membangun kontribusi yang mulia. Saat ini, bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi, mereka tidak akan menentang kehendak universal rakyat. Keberadaan makhluk abadi yang hidup benar-benar membuat seseorang sulit merasa nyaman. Shihao menghela nafas. Dia datang ke 3.000 provinsi, tetapi harus waspada. Kakak, kemana kita akan pergi? Seorang anak berusia 4 atau 5 tahun bertanya, wajahnya bulat dan merona seperti apel besar. Anak-anak ini sangat dekat dengannya, tetapi cara mereka memanggilnya berbeda. Beberapa dari mereka suka memanggilnya paman, sementara beberapa memanggilnya kakak. Pondasi dan bakat anak-anak ini semuanya hebat, semuanya adalah benih kultivasi yang paling berharga. Shihao merawat mereka dengan baik, berharap mereka bisa tumbuh menjadi surga mencapai pohon-pohon besar. Aku akan mengunjungi beberapa orang, membawa mereka kembali ke rumah, kata Shihao. Ketika dia memastikan di mana dia berada, dia menemukan bahwa tempat ini tidak jauh dari Provinsi Iblis, sehingga segera memutuskan untuk bergegas, mencari kakeknya sendiri Shi Zongtian. Kakeknya, kakek 15, dikenal oleh orang-orang sebagai Dewa Iblis Agung. Dia seharusnya berada di Provinsi Iblis, tetap berada di pegunungan berapi. Hati Shihao sudah bertekad untuk kembali ke rumah, jadi dia benar-benar ingin segera melihat kakeknya. Satu perpisahan dan bertahun-tahun berlalu, apakah dia masih baik-baik saja? Dia dan kakeknya tidak menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi dia bisa merasakan cinta kakeknya padanya, yang sebelumnya mempertaruhkan semuanya untuk hidupnya. Terlepas dari apakah itu pertempuran besar di negara batu alam rendah atau konfrontasi melawan gunung abadi di alam yang lebih tinggi, semua itu membuat Shihao sangat tersentuh. Ketika dia masih muda, demi mendapatkan darah asli Pisiu, kakek 15 kehilangan lengan, orang bisa melihat betapa orang ini sangat peduli padanya. Kapal perang berwarna hijau ini terbang di langit, kecepatannya sangat tinggi. Itu bergerak melalui awan dan kabut, tidak perlu menggunakan altar sama sekali, langsung bergegas ke depan. Di bawah awan dan kabut, di tanah, sungai-sungai besar membentang, gunung-gunung besar menjulang, pemandangannya sangat megah. Mereka memasuki Provinsi Iblis, tiba di tanah ini. Provinsi Iblis, alasan nama ini diberikan karena ada warisan yang menempati tanah kuno ini, Gunung Anggrek Hitam, banyak bunga matahari hitam tumbuh di sini. Tempat itu dikenal sebagai Taman Bunga Matahari Iblis, kultivator jenis tanaman kuat yang tinggal di sana. Selain itu, provinsi ini selalu dalam kekacauan dari dulu hingga sekarang, tempat yang dilanda perang, setan berkeliaran di tempat ini sepanjang tahun. Kapal perang hijau emas melambat. Shihao merasa sulit untuk tenang. Apakah kakeknya masih di sini, atau dia pergi untuk mengabarkan berita? Apakah dia akan kembali? Ini adalah dataran tinggi yang membentang ratusan ribu li, sangat kering dan layu, tidak memiliki kehidupan. Segera setelah itu, kapal memasuki hamparan gunung berapi. Shihao melompat keluar, langsung menyelam. Namun, tempat ini sangat sunyi, tidak merasakan aura dewa iblis besar. Ada beberapa gunung berapi yang bergelombang dengan magma,
asap di mana-mana, sangat menakutkan. Itu seperti adegan dari neraka. Ada beberapa gunung berapi yang sudah lama meletus, mengering, sekarang sudah tidak ada aktivitas lagi. Kakek, Shi Hao memanggil dengan lembut, tetapi suaranya bisa berdering melalui 100.000 li, dengan jelas ditransmisikan ke setiap sudut. Namun, tidak ada yang menjawab, tidak ada kakek 15 dewa iblis agung yang terlihat. Shi Hao tidak bergerak, merasa sangat sedih. Dia ingin segera bertemu dengan kakeknya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa. Dia jelas pergi selama bertahun-tahun, karena tidak ada tanda-tanda pemukiman di sini. Berkeliaran di dunia. Shi Hao menemukan 3 kata ini. Mereka sangat sederhana, ditulis untuknya, ditinggalkan oleh kakek 15. Masih harus ada kata lain, hanya saja, letusan gunung berapi itu merusak dinding magma. Kakek 15 tidak dalam bahaya, pergi dengan tenang, hanya berkeliling. Shi Hao bisa merasakan jenis emosi ini dari 3 kata itu, ini membuatnya bernapas lega. Setelah menghela nafas ringan, Shi Hao merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Dia kembali ke kapal perang hijau emas. Paman, kamu tidak menemukan kakek? Seorang gadis kecil bertanya. Mereka sudah tahu untuk apa Shi Hao ada di sini. Ayo pergi, kita akan bertemu dengannya di masa depan, kata Shi Hao. Kapal perang itu melintasi langit, kecepatannya tidak secepat itu, perlahan-lahan pergi. Shi Hao membawa keengganan, terus berbalik, berharap melihat kakeknya kembali. Di depan, kekosongan itu bergetar hebat. Kapal perang lain yang berwarna merah tua muncul, seolah-olah dilumuri lapisan darah, penuh energi ganas. Itu bergegas keluar dari kehampaan, hampir menabrak kapal perang hijau. Jelas bahwa seseorang bergerak melalui kehampaan, baru saja keluar dari celah spasial yang besar. Shi Hao mengerutkan kening, mengendalikan kapal perang, menyingkir. Namun, apa yang tidak dia duga adalah seberkas sinar pedang melesat, langsung meretas ke arah kapal perang mereka. Energi pedang sangat dingin, membawa niat kehancuran, berdarah dingin dan kejam, siap membunuh semua orang di kapal. Shi Hao menjulurkan jari. Dengan goyangan ringan, energi pedang tersebar. Dia berdiri di depan kapal, menatap ke depan dengan dingin. Ketika kapal perang negara surgawi bergerak, siapa yang berani menghalangi jalannya? Di depan kapal, seseorang mencaci maki. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah negara surgawi, ekspresi Shi Hao segera menjadi dingin. Organisasi pembunuh ini sangat berdarah dan terkenal, berkomitmen siapa yang tahu berapa banyak perbuatan busuk. Saat itu, dia sebelumnya telah menjadi sasaran sekte ini juga, bahkan penguasa negara surgawi sebelumnya telah bertindak melawannya. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan generasi muda mereka. Sebelumnya, dalam kompetisi 3.000 provinsi, anak surgawi negara surgawi dan yang lainnya telah mengepung Shi Hao, namun sayangnya, mereka semua dibunuh oleh Shi Hao pada akhirnya. Tentu saja, jika hanya sedikit ini, maka itu saja, Shi Hao tidak akan membawa kebencian seperti itu. Dalam hatinya, selalu ada tusukan. Dia tidak pernah lupa betapa menyedihkannya kakek hantu meninggal. Di alam bawah, kakek hantu pavilion surga mending dibunuh di zaman kuno tepatnya oleh negara surgawi, sementara jiwa sisa kakek hantu sebelumnya telah mengikuti Shi Hao untuk beberapa waktu. Shi Hao mengulurkan satu jari, tapi kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan suara dang, kapal perang merah-merah segera meledak, pecah. Siapa? Di dalam kapal perang besar, sebuah suara terdengar, sangat marah. Pada saat yang sama, seluruh kapal perang menjadi redup, apalagi dengan cepat menghilang. Ini adalah cara negara surgawi melakukan sesuatu, selalu melakukan serangan tersembunyi. Begitu mereka menghadapi permusuhan, mereka akan bertarung atau langsung bersembunyi, lalu membunuh target mereka. Shi Hao melepaskan cemoohan ringan. Di langit, kilat tak berujung muncul, menenggelamkan kehampaan. Kemudian, tempat itu langsung meledak. Kapal perang yang rusak itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Senior, ada sedikit kesalahpahaman. Di kapal perang, seseorang berbicara, menurunkan sikap mereka, segera menjadi lemah. Kemudian, seorang individu kekar muncul, seorang pria paruh baya, berbicara, "Dao saudara, tolong redam amarahmu. Kami tidak sengaja menyinggung kamu." Namun, bagaimana Shi Hao bisa percaya bahwa mereka masuk akal? Baru saja, mereka akan menghancurkan kapal perang hijaunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang jahat ini hanya bertindak fleksibel sesuai dengan situasi, menemukan bahwa dia bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Tiba-tiba, orang itu terkejut, berkata dengan suara gemetar, "Kamu, Shi Hao?" Saat itu, potret Shi Hao telah tersebar melalui beberapa sekte besar, banyak orang mengenalinya. Pria paruh baya ini adalah bagian dari tingkat yang lebih tinggi dari negara surgawi, jadi dia secara alami melihat potret ini sebelumnya. Pada saat ini, pria paruh baya itu menjadi pucat pasi, segera merasakan sakit kepala yang hebat, keringat mengalir di dahinya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Sebenarnya anak nakal yang membawa malapetaka inilah yang dia temui. Shi Hao? Yang lain juga ngeri, karena baru-baru ini,
ada desas-desus yang beredar bahwa masa lalu Shihao telah bangkit dengan cepat, namanya bergema di 9 surga, terlebih lagi menyapu terlalu banyak musuh di Desolate Border, membangun kontribusi termasyur. Sekarang, beberapa orang sudah tahu bahwa anak muda masa lalu itu menentang surga, kuat sampai-sampai mereka tidak bisa melawannya. Di mana fondasi negara surgawi berakar? Shihao bertanya, suaranya terlalu acuh tak acuh. Karena mereka benar-benar bertemu satu sama lain, dia benar-benar ingin melakukan perjalanan ke negara surgawi. Hanya saja, negara surgawi terlalu misterius. Bagi orang luar, meskipun mereka tahu di mana nominal istana, mereka tidak tahu di mana warisan itu. Itu karena negara surgawi juga tahu bahwa sebagai organisasi pembunuh, mereka memprovokasi terlalu banyak dendam, tidak mungkin mereka bisa mengungkapkan tanah leluhur negara surgawi mereka yang sebenarnya. Aku tidak tahu, pria paruh baya ini gemetar. Itu karena dia merasakan betapa kuatnya Shihao. Aura mengerikan menyebar, membuat seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Shihao tidak banyak bicara, tangannya terulur. Kapal itu pecah, beberapa pembunuh juga berteriak, semuanya berubah menjadi kabut berdarah. Pria paruh baya itu mengeluarkan raungan hebat. Meskipun dia melakukan semua yang dia bisa, menolak dengan semua kultivasinya, masih terlalu sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Dia juga meledak, tubuh dan jiwanya terhapus. Shihao tenang di dalam, tidak menunjukkan belas kasihan, tidak merasa bersalah juga. Itu karena ini adalah sekelompok pembunuh, terkenal, jahat hingga ekstrim, mereka semua perlu dihukum. Jika itu adalah warisan lain, bahkan jika mereka memiliki dendam terhadapnya, dia tidak akan membunuh mereka semua secara langsung tanpa berpikir 2 kali. Berhenti, siapa yang berani bertindak tak terkendali di provinsi iblisku? Di kejauhan, fluktuasi terdengar, raungan rendah ditransmisikan. Siapa kamu? Shihao bertanya. Tetua kedua Taman Bunga Matahari Iblis. Di kejauhan, seseorang mentransmisikan suara, apalagi langsung bertanya, aku datang untuk menyambut teman Dao negara surgawi, kamu, membunuhnya. Jelas bahwa orang itu hanya tahu betapa serius dan menakutkan situasinya setelah tiba. Ekspresinya segera menjadi tidak wajar. Kemudian, dia berbalik untuk lari. Dia benar-benar takut parah. Seseorang dari tingkat yang lebih tinggi dari negara surgawi langsung ditampar sampai mati, semua pembunuh di kapal terbunuh. Ini jelas bukan masalah kecil. Taman Bunga Matahari Iblis? Aku baru saja akan melihatnya. Shihao berkata, suaranya agak dingin. Saat itu, Raja Taman Bunga Matahari Iblis juga mencoba membunuhnya. Karena dia ada di sini, maka dia secara alami harus mengunjungi mereka, lihat seberapa kuat orang ini. Shihao bangkit, menarik singa emas di belakangnya, meninggalkan kapal perang. Dia mengecilkan kapal perang dengan kemampuan ilahi yang hebat, mengumpulkannya ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia duduk di punggung singa takut, langsung menuju ke Taman Bunga Matahari Iblis. Singa emas masuk dan mengeluarkan awan asap, kabut emas kabur saat mengelilingi segalanya, menutupi gunung dan sungai. Adegan itu sangat menakutkan. Itu membawa Shihao ke depan, melintasi awan. Tubuhnya kuat, surai emasnya menjuntai ke cakar depannya, terlihat sangat ganas. Singa ini, lupakan 3000 provinsi, bahkan di 9 surga, itu adalah makhluk ganas yang hebat. Itu memiliki garis keturunan yang langka, karena singa yang tak takut sudah sulit ditemukan di zaman sekarang ini. Spesies ini sangat kuat, berapa banyak orang yang bisa memilikinya sebagai tunggangan? Saat ini, singa ini penuh amarah. Itu adalah singa Fearless yang mulia yang menelusuri kembali leluhurnya, spesies yang berani menantang Raja Biksu abadi saat itu. Itu adalah pewaris generasi ini, namun berakhir sebagai tunggangan orang lain. Singa emas mengeluarkan raungan. Meskipun mendung, itu masih mengguncang gunung dan bumi. Jika bukan karena Shihao memberinya tamparan, membuatnya menahan riak Dao besar yang menakutkan, siapa yang tahu berapa banyak gunung dan sungai di bawahnya yang akan runtuh. Meskipun demikian, dalam jarak puluhan ribu li, puncak gunung berguncang, pohon-pohon tua patah, angin kencang menyapu. Adegan itu sangat mengejutkan. Tanah suci kultivasi tanaman, Taman Bunga Matahari Iblis, berada tepat di depan mereka, sudah tidak terlalu jauh. Cahaya gelap kabur, energi keberuntungan meningkat. Ras bunga matahari iblis tinggal di tempat ini, spesies yang sangat kuat dengan asal-usul yang misterius. Biasanya, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Meskipun bernama Taman Bunga Matahari Iblis, itu berada di dalam gunung, tempat ini dikenal sebagai Gunung Anggrek Hitam. Ini adalah tempat yang memiliki reputasi besar di 3000 provinsi. Tuan Taman Bunga Matahari Iblis disebut Demon Lord oleh beberapa orang. Kekuatannya luar biasa, kekuatan magis yang dalam dan mendalam, keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, mereka yang mendapat informasi dengan baik lebih takut pada Master Sekte lama di belakangnya. Itu adalah Raja Iblis tua yang sebenarnya, dunia kekuatan magisnya mengejutkan. Tentu saja, tidak banyak orang yang tahu bahwa Raja Iblis tua ini masih hidup.
Gunung besar itu megah dan mengesankan. Mereka tiba di Gunung Anggrek Hitam. Gerbang gunung itu luas, pohon-pohon kuno menjulang di dalam satu demi satu. Ada bunga matahari iblis yang menghadap matahari yang mengalir dengan cahaya hitam, membuat esensi spiritual di sini sangat kaya. Singa emas mengeluarkan raungan besar saat masuk ke sini. Shi Hao tidak menghentikannya, turun dari surga sambil mengendarainya begitu saja. Awan dan kabut melonjak, menyebar ke tempat ini. Tidak peduli bagaimana mereka memandang singa emas, dia tampak seperti makhluk ganas yang hebat. Ketika meraung, seluruh gerbang gunung bergetar tanpa henti. Ketika mendarat di tanah, tangga batu kapur di depan gerbang benar-benar runtuh, beberapa prasasti tebing iblis semuanya meledak, puing-puing bergegas ke langit. Orang harus memahami bahwa ini semua adalah prasasti ilahi yang memiliki kekuatan sihir yang ditambahkan pada mereka, formasi besar diletakkan di sekitar mereka. Bahkan jika meteor dari luar angkasa hancur, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun sekarang, ketika singa emas turun, aura yang keluar saja sudah membuat gerbang utama hampir meledak, seolah-olah menghadapi nasib kehancuran. Siapa? Di depan gerbang gunung, seseorang berteriak. Ini adalah sekelompok ahli yang bertugas melindungi gerbang. Di belakang mereka ada cincin ilahi hitam. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah ras bunga matahari iblis, ini adalah cincin api hitam bawaan. Cepat dan mundur, jangan tanya lagi. Di langit, sebuah suara berteriak. Itu adalah tetua kedua Taman Bunga Matahari Iblis, bergerak di depan singa emas, ingin melarikan diri kembali ke sini, tapi yang memalukan adalah dia malah tertinggal. Para kultivator tanaman demonik Sunflower Garden semuanya sangat kuat. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut, mereka semua terguncang. Bahkan tetua kedua takut, siapa sebenarnya orang ini? Huang, dia adalah Huang sejak saat itu. Pada akhirnya, seseorang mengenalinya. Shi Hao tetap diam, tetapi singa emas maju, cakar emas raksasa turun, menghancurkan gerbang gunung. Gunung-gunung retak, puing-puing bergegas ke langit. Itu seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Kemanapun ia lewat, tangga batu kapur akan runtuh, gunung besar di sisinya runtuh. Semua kultivator tanaman tercengang. Singa ini terlalu menakutkan, kekuatannya tak tertandingi. Orang harus memahami bahwa ada formasi hebat yang melindungi tempat ini. Namun pada akhirnya, seolah-olah sedang menginjak parang kertas. Bahkan gunungnya seperti ini, bukankah ini berarti yang di punggung singa emas itu bahkan lebih menakutkan? Sekelompok orang tercengang. Level yang lebih tinggi tahu tentang acara Desolate Border, sudah belajar tentang pencapaian Huang, tetapi level yang lebih rendah tidak. Berapa umurnya? Namun Huang sudah seseram ini? Kerumunan tercengang, tidak bisa mempercayai kenyataan di depan mata mereka. Apakah Huang datang untuk membalas dendam? Apakah dia akan melakukan pembantaian di Demonic Sunflower Garden? Siapa yang bisa menolak? Di mana Raja Iblis? Cepat dan undang Raja Iblis keluar? Seseorang berteriak. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa tetua kedua telah lama menghilang. Semua orang terdiam. Bahkan level yang lebih tinggi bertindak seperti ini, bagaimana seharusnya mereka bertindak? Mereka semua melarikan diri di dalam gerbang gunung. Shi Hao juga tidak memiliki niat untuk dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah, tidak ingin membersihkan darah Taman Bunga Matahari Iblis, itulah sebabnya dia hanya duduk di punggung singa yang tak takut, membiarkannya maju. Namun, jenis kekuatan ini masih membuat semua orang ngeri. Di dalam gerbang utama, pohon-pohon kuno mencapai langit, istana-istana megah. Ini memang tanah suci, cahaya gelap menyebar, esensi spiritual kaya. Huang, apa artinya ini? Sebuah teriakan terdengar dari dalam gerbang gunung. Seseorang keluar untuk menghentikannya. Saat itu, sektemu selalu ingin aku mati. Hari ini, aku telah membawa diri aku ke sini. Shi Hao menjawab. Huang membalas, hanya ini secara langsung. Dia menyerbu gerbang utama mereka, membuat semua orang di Taman Bunga Matahari Iblis terkejut. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat? Raja Iblis tidak ada di sini. Di kedalaman Black Orchid Mountain, seseorang berkata dengan dingin seperti ini. Shi Hao tercengang. Dia datang justru untuk tuan tempat ini, untuk melihat seberapa kuat dia sekarang, apalagi menyelesaikan dendam masa lalu di sini. Dia sebenarnya tidak ada di sini? Shi Hao mendarat, turun dari punggung singa emas. Kakinya terinjak-injak, membuat bumi yang besar itu retak. Semua puncak gunung bergetar hebat. Ini membuat ekspresi semua orang berubah lagi, merasakan gelombang tekanan yang menakutkan. Self bernama Demon Lord, kamu benar-benar cukup berani. Aku merasa orang seperti dia tidak pantas mendapatkan gelar ini. Inilah yang dikatakan Shi Hao. Kurang ajar. Di kedalaman Black Orchid Mountain, beberapa teriakan terdengar pada saat yang bersamaan. Kamu berani mempermalukan Taman Bunga Matahari Iblisku? Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar tidak ada bandingannya di bawah langit. Sekarang setelah kamu memasuki Gunung Anggrek Hitam, kami tidak akan mentolerir kecerobohan kamu. Jelas bahwa sebagai warisan yang telah mendominasi 3.000 provinsi selama bertahun-tahun, mereka memiliki kebanggaan sendiri. Suara dingin terdengar satu demi satu.
Pergi dan bawa Raja Iblismu keluar. Kalau tidak, aku tidak keberatan meratakan tempat ini dengan tanah. Shi Hao berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali, melepaskan auranya. Dunia segera terguncang, gunung dan sungai di tempat ini akan runtuh. Kaca. Banyak tempat merilis jenis suara ini. Bahkan jika ada formasi yang melindungi tempat ini, banyak gunung surgawi masih meledak. Arai formasi, senja dewa. Seseorang berteriak. Banyak pola muncul dari bawah tanah. Mereka mengalir seperti besi cair, sangat mempesona, dan juga sangat menakutkan. Ini adalah formasi besar yang diatur dari zaman kuno, mampu membunuh dewa. Namun, ketika Shi Hao meletus dengan kekuatan, banyak inti formasi di sini meledak. Shi Hao tidak menyembunyikan kultivasi self-release realmnya. Energi darah mengalir di atas matahari dan bulan, kekuatan ilahi membanjiri gunung anggrek hitam. Dunia ini bergemuruh, hampir runtuh. Orang bisa melihat retakan besar muncul di mana-mana di ruang angkasa dalam jarak ratusan ribu li, mencapai langsung ke kubah langit. Adegan ini seperti akhir dunia. Saat ini, bahkan meteorit dari luar angkasa jatuh, menabrak tempat ini. Itu benar-benar surga dan bumi dalam kekacauan. Seluruh pegunungan hampir runtuh, taman bunga matahari iblis menyerah. Sementara itu, Shi Hao tidak langsung mengambil tindakan, hanya melepaskan beberapa fluktuasi kekuatan magisnya. Energi darah yang paling kuat melonjak, hanya fluktuasi itu yang cukup untuk meretas bintang-bintang besar. Membunuh. Di dalam taman bunga matahari iblis, level yang lebih tinggi sangat marah. Ini hanya menghancurkan warisan mereka. Orang ini terlalu kejam, mereka harus mengaktifkan formasi kuno untuk mengambil inisiatif. Mereka mengambil tindakan, mengoperasikan formasi, mengepung dan menyerang Shi Hao. Hanya saja, efeknya tidak terlalu besar. Bahkan jika ada formasi pembunuhan yang mengejutkan, mereka tidak bisa melukai Shi Hao sama sekali. Dia berdiri di sana, gerbang di dalam tubuhnya terbuka, cahaya jernih berputar-putar, membentuk penghalang di sekelilingnya, melindungi tubuhnya seperti cincin surgawi. Kebal terhadap semua metode. Saat ini, Shi Hao secara bawaan tidak terkalahkan. Semua serangan dinetralkan oleh cahaya di sekitarnya, menekan semua serangan. Ketika dia melotot, tidak menahan diri, melepaskan sepenuhnya kekuatan sihirnya yang kuat, jenis fluktuasi itu berubah menjadi domain, mengunci langit dan bumi, meledakkan banyak inti formasi. Spanduk besar yang terbang ke arahnya meledak di udara satu demi satu, meledak menjadi bubuk. Inti formasi naik dari tanah satu demi satu, lalu berubah menjadi puncak ilahi sebelum terbang ke arahnya, tetapi mereka semua meledak di langit, menjadi cahaya api yang menyilaukan, pecahannya berserakan di mana-mana. Dia seperti Raja Iblis yang tiada bandingnya saat dia berdiri di sana, rambut hitam beterbangan meskipun tidak ada angin, menghancurkan semua serangan ini, membuat formasi besar meledak. Di sekelilingnya, banyak orang muntah darah, terhuyung mundur. Ini masih hasil dari Shi Hao yang tidak ingin melakukan pembantaian, hasil dari dia mengendalikan dirinya sendiri. Suruh yang disebut Raja Iblis keluar untuk menemuiku. Shi Hao berkata dengan dingin. Raja Iblis dan tuan tua keduanya tidak ada di sini. Mereka pergi mengunjungi teman-teman, kita tidak tahu kapan mereka akan kembali. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Semua orang terlalu terkejut, benar-benar ketakutan. Jenis kekuatan ini terlalu menakutkan, bahkan mungkin lebih besar dari Raja Iblis mereka, mirip dengan tuan tua mereka. Shi Hao mengeluarkan dengusan dingin. Lengan besar bergerak, angin kencang menyapu dunia ini. Banyak gunung besar terbang, bergegas ke cakrawala sebelum meledak berkeping-keping, pemandangannya terlalu menakutkan. Banyak orang merasa ngeri. Kemudian, bintik-bintik cahaya gelap bersinar, tubuh banyak orang menjadi kosong, kekuatan magis bocor. Mereka berteriak ketakutan. Semua orang yang masih menunjukkan niat membunuh setelah mengetahui identitas Shi Hao menemukan bahwa keterampilan Dao mereka menurun, kekuatan ilahi melemah. Itu karena benih ilahi mereka terbang keluar. Sebagian besar kultivator tanaman di sini adalah bunga matahari iblis, kekuatan suci mereka terkonsentrasi pada benih iblis. Sekarang, mereka kehilangan semuanya, direbut oleh Shi Hao. Kamu berani? Di kedalaman gunung anggrek hitam, seorang tetua terbang keluar, energi iblis meluap ke langit. Dia berada di tahap akhir dari self-severing realm, kultivasinya sangat kuat, melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Ini adalah tetua agung taman bunga matahari iblis. Singa emas meraung, menghadap orang ini, menghentikannya. Raungan singa mengguncang langit dan bumi, membuatnya batuk seteguk darah. Semua orang tercengang. Kultivasi demonik Sunflower Garden Great Elder sangat hebat, namun dia bahkan tidak bisa menghentikan Gunung Huang. Ini terlalu menakutkan. Salah satu cakar besar singa tak takut menekan tubuh tetua, satu cakar merobek lubang besar di tubuhnya. Raja Iblis dan Tuan Tua tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Tetua Agung meraung. Kamu berani mengancamku? Mata singa emas mengungkapkan kekejaman. Dengan suara fu, bagian atas kepalanya terkoyak. Sebuah cakar masuk, menghancurkan tengkoraknya,
menghancurkan roh primordialnya. Dengan demikian, Taman Bunga Matahari Iblis menjadi sunyi senyap. Semua kultivator tanaman ketakutan, diam karena takut. Shi Hao melambaikan lengan bajunya, segera mengumpulkan ribuan jin biji bunga matahari hitam. Mereka semua berkilau dan tembus cahaya, esensi kekuatan ilahi, barang perbaikan yang bagus. Dia merasa membawa ini kembali ke desa batu akan menjadi hadiah yang sangat bagus. Terlepas dari ini, kelompok besar anak-anak yang mengikutinya akan menikmatinya juga, dan itu juga bisa memperkuat energi dan jiwa darah mereka. Aku tidak ingin membantai orang yang tidak bersalah tanpa alasan, tetapi jika kamu memprovokasi aku terlalu jauh, jangan salahkan aku karena kejam, kata Shi Hao. Kemudian, dia mengambil tindakan lagi, menerobos istana Taman Bunga Matahari Iblis. Segera setelah itu, lupakan Shi Hao, bahkan mata singa emas berkontraksi. Itu karena ada terlalu banyak hal baik. Berbagai bahan ilahi yang menumpuk seperti gunung adalah satu hal. Di dalam, ada banyak obat-obatan spiritual, obat-obatan hebat, terlebih lagi beberapa wadah batu giok yang berkilau dan tembus cahaya, di dalamnya menyegel semua jenis biji bunga matahari iblis yang berbeda. Ini semua ditinggalkan oleh para pendahulu kita setelah mereka meninggal dalam meditasi, benih ilahi, semua buah kekuatan magis dari kultivator tingkat tua. Seseorang berkata dengan suara bergetar, "Baiklah, aku akan membawa mereka. Kami akan menyelesaikan dendam aku dengan Raja Iblis. Mulai sekarang, sekte kamu dan aku akan mengurus urusan kita sendiri," kata Shi Hao. Benih ilahi ini jelas merupakan hal yang baik. Mereka dapat membantu para jenius membangun fondasi dao mereka yang hebat, mampu meningkatkan konstitusi seorang kultivator, garis keturunan, jiwa, dan hal-hal lain mereka. Semua orang di Taman Bunga Matahari Iblis berwajah pucat, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan terlalu banyak. Anak muda, kamu sangat kuat, tetapi tuan keluargaku juga memiliki latar belakang yang bagus. Menjadi sombong seperti ini, mungkin terlalu sulit untuk mengakhiri semuanya dengan baik. Tepat pada saat ini, seorang tetua berbicara. Cakar dari singa emas mengirimnya terbang, tubuhnya hampir meledak, sebagian besar daunnya hancur. Orang ini sangat takut sehingga dia gemetaran, tidak berani membuka mulutnya lagi. Singa yang tak takut adalah orang biadab ini, itu membuat semua kultivator tanaman di Taman Bunga Matahari Iblis menggigil ketakutan. Itu adalah seorang tetua, namun satu tamparan menghantamnya sampai tubuhnya compang-camping, sangat menakutkan. Istana bergetar, mengeluarkan suara gemuruh. Itu karena Shi Hao mencabutnya dari tanah, tidak meninggalkan apapun, bahkan fondasinya digali. Dia akan membawa pergi semuanya. Penjarahan jenis ini terlalu menyeluruh, bukan? Semua orang di Taman Bunga Matahari Iblis tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang dirampok seperti ini, untuk mengemasi semuanya dan membawanya pergi. Apa yang kamu lihat? Berhentilah membuang-buang waktu, gerbang utama, istana, paviliun, tarik semuanya, aku membawa semuanya bersamaku ke alam yang lebih rendah. Shi Hao menendang singa emas itu. Singa ini meringis, sangat marah. Bahkan di tempat seperti sisi lain di mana para ahli muncul dalam jumlah besar, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini, bahkan klan Kaisar. Garis keturunan Fearless Lion selalu menikmati status yang sangat tinggi, tidak ada klan yang berani meremehkannya atau memperlakukannya dengan penghinaan. Namun sekarang, itu benar-benar menjadi tunggangan, menjadi pelayan. Jika kamu berperilaku sendiri, aku akan mengembalikan kebebasan kamu suatu hari nanti. Mo Dao adalah panutanmu, kata Shi Hao. Singa emas segera bertindak, itu pasti tidak ingin membawa Huang selama sisa hidupnya. Meskipun orang ini sangat kuat, dia tetap tidak ingin menjadi tunggangannya. Banyak istana batu giok berhiaskan berlian di Gunung Anggrek Hitam dicabut, bahkan inti formasi yang relatif lebih baik direbut oleh singa emas. Orang-orang ini gila. Semua kultivator tanaman mengutuk diam-diam, menangis dalam hati. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Apakah belalang pasangan manusia dan binatang? Bahkan sehelai rumput pun tidak tertinggal dimanapun mereka lewat? Seberapa miskin alam bawahmu, bahkan membutuhkan gerbang gunung dan istana. Bahkan singa emas merasa sedikit malu dengan tindakannya, terlalu malu. Apakah itu berarti kamu memiliki beberapa hal baik pada kamu, bahwa kamu memandang rendah Taman Bunga Matahari Iblis? Shi Hao menyapunya sekilas. Tidak, segala sesuatu pada aku telah dijarah bersih oleh kamu. Singa emas menggelengkan kepalanya dengan semua yang dimilikinya, menolaknya, apalagi memasukkan lebih banyak energi ke dalam ini, meraih semua yang dilihatnya, melemparkannya ke wadah spasial. Bandit, perampok, ini pada dasarnya benar-benar mengosongkan Taman Bunga Matahari Iblis kita. Ada tetua yang matanya menjadi merah, tetapi mereka hanya bisa berteriak dalam hati, tidak berani mengungkapkannya dengan keras, karena ada dua bencana mematikan tepat di depan mata mereka. Menurut pendapat Shi Hao, sekte besar yang dikenal sebagai kediaman Raja Iblis ini pasti memiliki harta yang mengejutkan setelah terakumulasi selama jutaan tahun. Itu layak dibawa sepenuhnya. Dia tidak lagi melakukannya sendiri, menyerahkan semuanya kepada singa emas.
Sementara itu, dia sendiri meletakkan tangannya di belakang, dengan hati-hati memeriksa tempat ini. Melalui formasi, melalui aura Dao yang hebat, dia sudah memperkirakan secara kasar kekuatan sejati Taman Bunga Matahari Iblis. Itu memang sekte besar yang terkenal di 3000 provinsi. Status Great Elder Black Orchid Mountain sangat tinggi, kedua setelah Demon Lord, pada tahap selanjutnya dari ranah self-severing. Jika Raja Iblis tua lainnya tidak termasuk, maka dia harus menjadi nomor 2 sekte ini. Raja Iblis harus serupa. Shi Hao sampai pada kesimpulan seperti ini. Secara komparatif, ini adalah warisan tingkat atas. Paling tidak, itu sangat tangguh di 3000 provinsi. Itu karena di sekte kecil yang normal, mereka yang berada di alam dewa surgawi sudah bisa menjadi master sekte. Sebagian besar master sekte berada di Void Dao Realm, ini adalah kekuatan utama. Sebuah sekte tingkat atas seperti Demonic Sunflower Garden, jenis warisan lama ini, master sekte mereka sebagian besar berada di tahap akhir Self-Severing Realm, dekat dengan Self-Release Realm, ini bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Hanya saja, Shi Hao tidak pernah menyangka akan ada Raja Iblis tua lainnya, individu ini tampaknya sangat misterius. Dia dengan hati-hati mencari di sini, dengan serius merasakan sekelilingnya. Pada akhirnya, dia tidak menemukan aura master sekte yang lebih besar itu. Mungkinkah Raja Iblis tua itu tidak sering kembali? Ketika Shi Hao pergi, gunung anggrek hitam suram. Mereka belum pernah mengalami bencana seperti ini sebelumnya. Semua Taman Bunga Matahari Iblis dikosongkan. Pria dan binatang itu benar-benar gila, membawa semuanya pergi, bahkan gerbang utama, istana, dan yang lainnya. Merebut ladang obat adalah satu hal, tetapi bahkan mata air ilahi itu digali. Musim semi itu mengering, karena bahkan urat ilahi di bawahnya ditangkap ke dalam artefak spasial singa emas. Semua orang di Taman Bunga Matahari Iblis tercengang, sudah hampir menangis. Apakah ini merampok atau mengakhiri warisan mereka? Satu-satunya hal yang beruntung adalah Raja Iblis seperti anak muda tidak melakukan pembantaian besar-besaran, tidak membersihkan darah di tempat ini. Siapa yang bisa mereka salahkan? Saat itu, Raja Iblis ingin membunuh Huang, pada akhirnya memicu bencana besar seperti ini. Mereka menghela nafas, tidak bisa membencinya bahkan jika mereka mencoba. Itu karena Raja Iblis dan Huang adalah musuh hidup dan mati. Bagi mereka untuk dapat mempertahankan hidup mereka sekarang sudah cukup baik. Shi Hao dan Singa Emas pergi ke kejauhan, bergegas ke Provinsi 5 Elemen, ingin memasuki Gunung Abadi. Disinilah orang tuanya, orang yang dicintainya, serta sekelompok orang yang tidak akur dengannya. Dia pergi, tetapi apa yang dia tinggalkan pasti tidak bisa tetap tenang. Huang merusak Taman Bunga Matahari Iblis, menggali seluruh tempat, menjarahnya hingga bersih. Berita ini menyebar ke semua daerah. Orang-orang gempar, banyak kultivator tercengang, benar-benar terguncang. Dia tidak melepaskan pembantaian, tetapi sepenuhnya membersihkan akumulasi jutaan tahun Taman Bunga Matahari Iblis. Ketika beberapa master sekte mendengar ini, mereka semua terkejut, dan kemudian menjadi sedikit terdiam. Watak alami Huang benar-benar sulit untuk mereka pahami. Beberapa orang menjadi khawatir. Bagaimana jika Huang akhirnya mengetuk gerbang mereka? Bagaimana mereka harus melawan? Sekarang, ada beberapa orang yang mengetahui pencapaian mulia Huang di Desolate Border, mengejutkan 9 surga melalui satu pertempuran, membantai klan kaisar pihak lain. Ini cukup untuk mengguncang seluruh 9 surga 10 bumi. Ini memicu keributan besar. Taman Bunga Matahari Iblis sangat kuat, namun Huang langsung masuk. Provinsi 5 Elemen, wilayah ini sangat luas, sangat tak terbatas. Jika itu adalah seorang kultivator normal, mereka tidak akan dapat mencapai tempat ini bahkan jika mereka terbang sepanjang hidup mereka. Namun, Shi Hao sekarang benar-benar berubah. Di alam rilis diri, dia bisa mengabaikan suatu wilayah. Namun, dia tetap tidak menonjolkan diri, melakukan perjalanan melalui pegunungan yang lebih terpencil dan tidak berpenghuni di punggung singa emas. Aku sudah sampai di tempat ini sekali lagi. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Provinsi 5 Elemen, tempat ini memiliki gunung 5 fase keluarga Qin, serta Pulau Fien. Alasan mengapa provinsi ini dinamai 5 Elemen terkait dengan keluarga Qin. Tempat itu memiliki gunung abadi, yang juga disebut gunung 5 fase. Sudah berapa tahun berlalu? Ekspresi Shi Hao rumit. Dia tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap gunung abadi, tetapi ibu dan ayahnya berada di keluarga Qin, jadi dia benar-benar tidak memiliki cara untuk secara langsung membantai masuk. Namun, saat itu, keluarga Qin telah mengganggu kakeknya, Dewa Iblis Besar Shi Zongtian, benar-benar mengirimnya ke tambang Pulau Fien, hampir membunuhnya. Apakah ayah masih di sini? Shi Hao merasa sangat bertentangan, karena dia mendengar bahwa Shi Ziling akhirnya meninggalkan tempat ini karena marah. Dia sudah dekat, akhirnya mendekati Gunung Abadi, yang juga merupakan gunung 5 fase. Di masa lalu, dia tidak pernah sedekat ini, karena dia masih menghindari keluarga Qin, jadi tidak mungkin dia langsung masuk ke dalam jebakan. Namun, sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Meski begitu, Shi Hao tidak berani bertindak sembarangan,
karena dia sangat menyadari betapa luar biasa Gunung 5 Fase keluarga Qin. Ini mungkin sangat terkait dengan Dao abadi, harta tertinggi. Kali ini, selain datang ke sini untuk melihat orang tuanya, dia juga ingin mengetahui beberapa rahasia keluarga Qin. Sebelum dia membuat keputusan, ketika singa emas mendekat, ia terlebih dahulu mengeluarkan raungan besar, mengguncang tempat kuno ini. Di depan, pemandangannya megah, istana di mana-mana, puncak gunung megah, air terjun perak runtuh. Siapa yang berani membuat gangguan di depan keluarga Qin? Di kejauhan, seseorang berteriak. Tidak bagus, gunung di dalamnya memiliki energi Dao abadi. Singa emas terguncang. Awalnya, ia berpikir bahwa ia dapat melakukan apa yang diinginkannya di 3000 provinsi, mampu membalikkan warisan hanya dengan satu cakar. Tapi sekarang, ia tahu bahwa itu salah, bahwa 3000 provinsi itu pasti luar biasa. Shi Hao menyipitkan matanya, dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Ini adalah Gunung 5 Fase, itu membawa energi abadi, kabur dan tidak jelas, terletak di kedalaman terdalam tanah kuno keluarga Qin. Adik laki-laki aku memiliki tulang abadi di dalam dirinya, tampaknya ditemukan dari wilayah luas yang tidak berpenghuni, tetapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Keluarga Qin memiliki gunung yang megah, pulau-pulau indah yang mengambang di atas, mata air yang melepaskan energi ungu. Ini adalah tanah yang berharga. Desahan terdengar melalui langit, ditransmisikan dari kedalaman keluarga Qin. Kemudian, sesosok muncul, sangat muda, berjalan di atas kehampaan, sangat menyendiri dan transenden. Meskipun ada aura Dao abadi, dia tidak tua, malah sangat muda, terlihat sangat tampan seperti anak muda berusia 20 tahun. Namun, Shi Hao tahu bahwa orang ini telah hidup untuk waktu yang sangat lama, bahwa dia adalah orang tua yang aneh. Itu karena dia adalah Immortal Qin, seseorang yang dia temui sebelumnya. Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh saat dia menghadapi Immortal Qin. Dia tidak bisa tidak mengingat Wang Abadi 9 Surga, nama mereka mirip, bahkan temperamennya sama. Mereka berdua memiliki kata umur panjang dalam nama mereka, selain itu, penampilan mereka sama-sama muda, tampan dan awet muda. Apakah kamu pernah bertemu dengan Wang Abadi? Shi Hao tiba-tiba angkat bicara, agak tiba-tiba, dan juga sangat langsung. Penguasa Gunung 5 Fase, seseorang yang memiliki bibir merah, gigi cerah, tampak muda, pertama-tama terganggu sejenak, dan kemudian menghela nafas ringan, berkata, sepertinya kamu merasa aku harus berkenalan dengannya. Orang-orang dengan umur panjang dalam nama mereka bukan hanya aku dan dia, ada satu lagi bernama Immortal Mu, seseorang yang mungkin lebih kuat. Shi Hao sedikit terkejut. Bahkan ada Mu abadi? Shi Hao benar-benar sangat terkejut. Mengapa ada orang lain dengan umur panjang atas nama mereka? Pasti ada beberapa detail yang disembunyikan di sini. Dia melihat ke arah individu yang berdiri di seberangnya, penguasa Gunung 5 Fase, Qin abadi. Immortal Qin memiliki bibir merah dan gigi cerah, sosoknya melonjak dengan kekuatan hidup, penampilannya sebagai seorang pemuda yang anggun dan tampan. Dibandingkan dengan usianya yang sebenarnya, itu benar-benar membuat seseorang terdiam. Jika mereka berbicara tentang hierarki keluarga, maka Shi Hao harus menghormatinya sebagai generasi yang lebih tua. Keduanya memiliki hubungan darah, itulah sebabnya saat ini, dia merasa sangat aneh. Orang ini juga individu yang kuat, setidaknya pada tingkat makhluk tertinggi. Tahun kultivasinya kemungkinan besar tidak lebih rendah dari Immortal Wang. Kata Qin abadi. Ketika dia berbicara di sini, dia mengulurkan tangan, menunjuk ke arah Shi Hao. Dia membawa Shi Hao ke Pulau Terapung. Ini adalah salah satu pulau ilahi keluarga Qin yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dia memilih tindakannya dengan hati-hati, tidak membawa Shi Hao ke kedalaman keluarga Qin, tinggal cukup jauh dari Gunung 5 Fase untuk menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Jelas bahwa dia juga tahu bahwa anak muda ini tidak memiliki pendapat yang baik tentang keluarga Qin, sampai-sampai dia membawa permusuhan, itulah sebabnya dia melakukan ini terlebih dahulu. Di pulau itu, ada bebatuan berbentuk aneh yang tersebar, pohon-pohon yang indah menghijau dan subur, kaya energi ungu, menyebar keluar. Ini adalah esensi surga dan bumi. Di depan hutan bambu ungu, keduanya berhenti. Ada meja batu dan kursi batu di sini, serta kera putih yang cerdas. Itu membawa piring batu giok, membawa buah-buahan spiritual dan anggur ilahi. Di udara, ada burung luan yang terbang. Cahaya warna-warni tersebar, energi keberuntungan yang kuat. Tempat ini seperti alam abadi, spiritual dan tidak jelas. Ini adalah tempat yang bagus. Shi Hao menghela nafas kagum. Disinilah aku biasanya bermeditasi, tempat aku sering merenung dan mencari jiwa. Kata Qin abadi. Oh, dengan kekuatan Immortal Mountain Lord, apakah kamu masih perlu melakukan ini? Menjadi sangat rendah hati seperti ini, apakah ada masalah tersembunyi yang sulit disebutkan? Shi Hao terkejut. Misteri dunia ini tidak ada habisnya, banyak hal aneh. Ada banyak hal yang bahkan tidak bisa kita pahami. Qin abadi menghela nafas. Mereka keluar dari topik,
Jadi dia kembali ke masalah utama, berbicara tentang bencana umur panjang. Benar, dia percaya bahwa ini adalah jenis bencana yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman, membuatnya waspada, selalu waspada terhadap sesuatu. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia merasa ini tidak terbayangkan. Dia hanya menanyakan ini secara sepintas, penasaran mengapa nama mereka mirip, tidak berharap untuk benar-benar mengekspos ini. Di zaman kuno, Immortal Qin sangat heroik, ambisi tinggi, memang jenius, membantai ketenarannya sejak lama. Dia memasuki wilayah yang tidak berpenghuni, sebenarnya tersesat, tetapi pada akhirnya secara ajaib berhasil keluar hidup-hidup. Dia menemukan bahwa dia dekat dengan Imperial Pass, tiba di Desolate Border. Justru pada saat itulah nasibnya mengalami pergeseran. Dia masih ingat tersandung ke wilayah kuno. Tempat itu kabur dengan energi abadi, sangat murni dan suci. Namun, ada darah yang menutupi tanah sejauh mata memandang, lumpur berlumuran darah di mana-mana, pemandangan yang mengerikan. Ada rawa kecil yang seluruhnya berwarna merah tua, kolam di dalamnya yang menggelegak. Namun, yang keluar adalah semua cairan mengerikan yang berwarna merah cerah seperti darah. Ketika Immortal Qin masuk, dia langsung pingsan. Ketika dia bangun, dia sudah secara misterius meninggalkan wilayah tak berpenghuni, tubuhnya kembali ke 3000 provinsi. Namun, sejak saat itu, dia menemukan bahwa dia menjadi berbeda. Setelah memeriksa dirinya sendiri dengan cermat, dia menemukan bahwa ada tulang ekstra di tubuhnya. Tulang abadi? Mata Shi Hao menyipit, sulit untuk tenang. Dia memikirkan Qin Hao, bagaimana dia memiliki sepotong tulang di tubuhnya. Ada desas-desus bahwa Gunung Abadi memiliki sepotong tulang abadi yang diperoleh dari wilayah tak berpenghuni yang luas. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, tulang itu masih memiliki kekuatan hidup, membawa gumpalan darah. Belakangan, banyak orang tahu bahwa tulang ini, setelah bertahun-tahun dirawat, sepenuhnya diaktifkan, dan kemudian ditransplantasikan ke tubuh Qin Hao. Benar, Qin Abadi mengangguk. Shi Hao segera terkejut. Mungkinkah itu berbeda dari rumor? Tulang itu memiliki kata, panjang umur, di atasnya. Kata Qin Abadi. Dia awalnya tidak memiliki nama ini, tetapi sejak dia mengalami pengalaman aneh itu, dia merasa seperti mendapatkan perawatan surga, dan baru kemudian dia mendapatkan keberuntungan alami seperti itu. Selama periode itu, selalu ada sesuatu dalam pikirannya yang mengatakan kepadanya bahwa mengubah namanya mengubah nasibnya, bahwa dia harus mengubah namanya menjadi Immortal Qin. Benar-benar menggelikan ketika aku membicarakannya, atau mungkin menakutkan. Aku hampir kesurupan, akhirnya berubah menjadi nama ini tanpa benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Immortal Qin berkata dengan mengejek diri sendiri. Mengganti nama karena tulang, Shi Hao menghela nafas. Jika seseorang memikirkannya secara mendalam, itu benar-benar sedikit menakutkan. Tulang itu memiliki nama, yaitu umur panjang, dan melalui ini mempengaruhi individu kuat klan Qin dunia saat ini untuk mengubah namanya. Kulit Shi Hao tidak terlalu bagus. Asal-usul tulang ini berbeda dengan apa yang beredar di dunia luar, sementara sekarang, itu bahkan lebih ditanamkan ke dalam tubuh adiknya. Ini bukan hal yang baik. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi setelahnya hanya lebih menakutkan. Qin Abadi menghela nafas. Kemudian, dia menemukan sebuah gua kuno, berkultivasi di dalamnya. Dia ingin sampai ke dasar misteri tulang ini, tetapi sebelum dia menyadarinya, dia tenggelam ke dalam pemahaman Dao yang lebih dalam. Bukankah itu hal yang bagus, kata Shi Hao. Immortal Qin tertawa pahit, berkata, satu contoh pemahaman Dao dan 100.000 tahun berlalu. Ketika aku muncul lagi, dunia sudah benar-benar berubah. Apa? Kali ini, Shi Hao tercengang. Pemahaman Dao macam apa ini? Mengapa itu begitu jauh? Ini sama sekali tidak realistis. Itu karena bahkan jika makhluk tertinggi pergi ke pengasingan, tidak mungkin 100.000 tahun akan berlalu dalam satu kejadian, paling banyak beberapa ribu, 10.000. Jika mereka tetap mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun, maka mereka pasti masih akan bangun dari waktu ke waktu selama periode itu. Setelah 100.000 tahun berlalu, banyak orang dan banyak hal akan berubah. Namun, Immortal Qin menemukan bahwa dia masih muda dan penuh vitalitas. Selain itu, kultivasinya meningkat pesat, segera menjadi salah satu dari beberapa individu kuat di 3000 provinsi. Namun, ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa orang-orang yang dia kenal hampir semuanya meninggal. Terlepas dari beberapa kebanggaan surga dari generasi yang sama yang menjadi tokoh kuat dari klan masing-masing, segalanya telah berubah. Seorang teman dekat perempuan aku menunggu aku selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, dia dipaksa menikah dengan orang lain oleh klannya. Setelah 100.000 tahun berlalu, bahkan kuburannya pun tidak dapat ditemukan. Aku hanya bisa diam-diam berhenti di area itu. Immortal Qin sangat sentimental. Jelas bahwa masalah ini telah mempengaruhinya terlalu besar. Kalau tidak, dengan kultivasinya, mengapa dia bahkan menyebutkan urusan duniawi sejak dulu? Sampai-sampai Shi Hao bahkan bisa membayangkan adegan itu. Seorang anak muda membawa air mata,
berdiri di tempat yang akrab sendirian, penuh frustrasi dan kesedihan. Hanya, segera setelah itu, dia merasa bahwa ini sangat tidak masuk akal. Ini hanyalah Qin abadi. Dalam pemahaman Shi Hao, Immortal Qin adalah orang yang sangat kejam, setidaknya, kesan pertamanya tentang orang ini sangat buruk. Dia benar-benar memiliki sisi sensitif seperti ini? Itu karena dia menemukan bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, di mata Immortal Qin, masih ada penyesalan dan kesedihan. Jahat, tapi sentimental? Shi Hao hanya bisa memberikan jenis evaluasi ini. Kata-kata berikut membuat tubuh Shi Hao bergetar, karena melibatkan warisan darah garis keturunan ibunya. Aku tidak punya keturunan. Setelah mencari-cari, aku menemukan garis keturunan, menerima anak angkat. Ketika Shi Hao mendengar kata-kata ini, dia sedikit terkejut. Murid yang dibicarakan Immortal Qin justru adalah keturunan dari teman dekat wanitanya di masa lalu. Apakah ini berarti Shi Hao dan Immortal Qin tidak memiliki hubungan darah? Aku melihatnya sebagai milik aku, dan sejak saat itu, garis keturunan Immortal Mountain diproduksi. Immortal Qin berkata sambil menghela nafas. Kemudian, Shi Hao bertanya. Kultivasi aku meroket, bahkan tanpa kultivasi, hanya dengan memiliki tulang itu, keterampilan Dao aku akan meningkat. Selain itu, aku sering dalam keadaan linglung, dari waktu ke waktu melihat beberapa adegan aneh. Qin abadi berbicara. Adegan itu termasuk pertempuran abadi, lautan darah meluap ke langit, kosmos gelap di mana-mana. Mereka sangat aneh. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kemudian, ada seseorang yang menemukannya, seseorang bernama Immortal Mu. Pada saat itu, dia sudah berada di alam makhluk tertinggi. Dia memberitahu Immortal Qin bahwa di masa lalu, dia juga telah mengunjungi rawa berdarah itu, apalagi melihat Immortal Qin tidak sadarkan diri. Apalagi orang itu sendiri juga pingsan. Ketika dia bangun, dia melihat bayi seputih salju. Ada 3 dari mereka di sana pada waktu itu secara total. Bayi itu seputih salju dan berkilau, tetapi di sampingnya ada kulit yang dipotong, serta kuku yang hitam pekat, sangat menakutkan. Segera setelah itu, bayi itu berlari, langsung menghilang. Kemudian, Immortal Mu juga meninggalkan wilayah itu. Tidak ada tulang ekstra di Immortal Mu, tetapi ada beberapa jenis darah sejati yang bukan miliknya. Pada akhirnya, kekuatannya meletus, menjadi makhluk tertinggi. Selama proses itu, dia mengubah namanya menjadi Immortal Mu, namanya awalnya bukan ini. Immortal Mu memberitahuku bahwa bayi itu adalah Wang Abadi 9 Surga. Kata Qin abadi. Shi Hao terkejut. Bahkan ada jenis sejarah ini, jenis hal aneh ini. Saat itu, apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu? Apa jenis tanah kuno itu? Aku belum mencapai tingkat makhluk tertinggi, karena aku menyingkirkan tulang itu. Kata Qin abadi. Itu karena dia menjadi takut setelah mengetahui hal-hal itu. Lalu mengapa kamu memasukkannya ke dalam tubuh Qin Hao? Shi Hao kesal. Aku tidak punya niat buruk, biarkan aku menjelaskan. Immortal Qin melepaskan desahan ringan. Kemudian, dia menanamkan tulang itu ke dalam tubuh seorang pelayan, dengan hati-hati mengamati apa yang terjadi untuk melihat apa yang akan terjadi. Dia menemukan bahwa kekuatan pelayan menjadi lebih besar, dan dia tidak mengalami jenis pencerahan yang dia alami, juga tidak ada pengalaman aneh. Setelah banyak tes, dia menemukan bahwa tulang ini dapat meningkatkan kekuatan makhluk lain, tetapi itu tidak akan membuat mereka mengubah nama mereka. Ini jelas menguntungkan. Melalui ini, dia membantu beberapa generasi selanjutnya, memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat, menjadi ahli tingkat atas. Namun, dia sendiri tidak berani menanamkan tulang kembali, tidak pernah benar-benar memasuki tingkat makhluk tertinggi dalam kehidupan ini. Shi Hao terkejut. Dia tidak berharap Immortal Qin benar-benar memiliki ketegasan seperti ini, mampu menahan godaan seperti itu, bukan tipe yang menggunakan cara apapun yang mungkin untuk memasuki alam makhluk tertinggi. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah lama bergabung dengan tulang itu, bertekad untuk maju dengan pesat. 3 umur panjang, semua dari tempat yang sama. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, ini masih tidak masuk akal. Bukankah keluarga Wang adalah keluarga yang berumur panjang? Mereka memiliki latar belakang mereka sendiri. Inilah mengapa ini menakutkan. Saat itu, bayi seputih salju itu sebenarnya dapat memiliki berbagai kemampuan ilahi dari keluarga Wang yang berumur panjang. Qin abadi menghela nafas. Dia tidak melihat masalah ini, itu sangat tabu. Namun, seiring berjalannya waktu, dia belajar beberapa rahasia. Pada akhirnya, kami berdua masih saudara, hubungan kami tidak normal. Ada beberapa hal yang ingin aku berikan nasihat kepada kamu, ada beberapa warisan yang sebaiknya tidak diprovokasi. Immortal Qin berkata dengan suara serius. Dia memberitahu Shi Hao bahwa bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia harus berhati-hati, lebih baik jika dia tidak segera terlibat. Itu karena ada beberapa sekte kuno yang pasti tidak sederhana. Mungkin, itu bahkan bisa disebut bencana umur panjang. Kata Qin abadi. Menurut apa yang dia katakan, Raja Iblis Tua Taman Bunga Matahari Iblis memiliki latar belakang yang luar biasa,
akar dari wilayah tak berpenghuni perbatasan Desolate, kemudian dibawa keluar dan dihidupkan kembali oleh seseorang. Apa? Shi Hao terkejut. Ini diduga sebagai akar dari beberapa tanaman yang bukan milik era besar ini, tetapi telah lama kehilangan ingatannya, tingkat kultivasi belum berada di alam Supreme Being. Namun, keberadaan ini memiliki sejarah, ada hal-hal aneh yang terkait dengan keberadaannya, sebaiknya kamu tidak memprovokasinya. Menurut apa yang dikatakan Immortal Kin, Raja Iblis Tua itu tidak memiliki ingatan masa lalunya, hanya memulai kembali kultivasinya dari akar, berubah menjadi tangkai lengkap bunga matahari iblis. Terlepas dari ini, individu sekte barat yang mengolah Zhang Six Golden Body adalah seseorang yang harus kamu perhatikan juga. Ada desas-desus bahwa setelah memasuki beberapa reruntuhan, ia memperoleh sebagian dari warisan garis keturunan biksu kuno, dan itulah mengapa sekte barat saat ini diciptakan. Faktanya, ada bukti kuat yang membuktikan bahwa dia mungkin eksistensi yang berevolusi dari butiran abu kremasi yang hancur. Immortal Kin memperingatkannya dari niat baik. Shi Hao tercengang. 3.000 provinsi benar-benar tidak sederhana. Apakah ini semua dianggap sebagai bencana umur panjang? Di bawah Underworld Earth, ada mayat yang sangat kuno. Itu bukan milik era besar ini. Meskipun tidak ada indikasi ia bisa hidup, ada sumber suara yang mengatakan bahwa ia terbaring di peti mati yang sangat berharga dan sedang dipersembahkan sebagai korban. Immortal Kin kemudian berbicara tentang dunia bawah, mengatakan kepadanya bahwa meskipun tempat-tempat ini mungkin tidak memiliki makhluk tertinggi, mereka sangat jahat. Begitu mereka benar-benar terprovokasi, akan sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Ksatria mayat hidup? Shi Hao dalam hati terguncang. Ketika dia berada di Desolate Border, dia sudah tahu bahwa ada ksatria mayat hidup yang datang ke 3.000 provinsi, saat ini tinggal di dunia bawah bumi. Anak kegelapan ilahi yang dia hadapi memiliki asal-usul yang cukup. Obrolan antara keduanya cukup menyenangkan kali ini, tidak ada yang terlalu tidak menyenangkan terjadi, tidak bentrok. Shi Hao berpikir sendiri. Dia menemukan bahwa setelah mempelajari semua informasi ini, dia paling tertarik pada Immortal Wang, atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia merasakan ketakutan yang paling menahan terhadapnya. Itu karena orang ini terlalu misterius. Ini adalah seseorang yang berani menghadapi Meng Tianzheng secara langsung, namun dia sebenarnya memiliki rahasia semacam ini. Asal-usul macam apa yang dia miliki? Di dekat bayi seputih salju itu ada kulit yang sudah tua, serta kuku yang hitam. Apakah mereka semua miliknya? Shi Hao merasa ini sangat jahat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Wang Abadi? Pada saat yang sama, dia memikirkan kemungkinan. Mereka semua mengatakan bahwa Immortal Wang hampir menjalani kehidupan kedua, mungkinkah justru karena rawa darah itu? Aku cukup khawatir untuk Qin Hao. Apakah benar-benar tidak ada yang salah dengan tulang abadi di tubuhnya? Pada akhirnya, Shi Hao menjadi sangat serius, dengan cepat meminta Immortal Qin karena takut akan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku hanya ingin membantunya. Jika memang ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu pasti akan terjadi pada aku, dan bukan yang lain. Qin Abadi menghela nafas. Dia juga dikenal sebagai penguasa surgawi yang tidak tua. Dari dulu hingga sekarang, penampilannya tidak pernah berubah, selalu awet muda. Ini semua karena satu kali tidur berlangsung selama 100.000 tahun. Baginya, seolah-olah hanya sesaat berlalu, tidak merasakan apa-apa. Ketika dia membuka matanya lagi, dunia sudah benar-benar berubah. Kemudian, penampilan luarnya tidak berubah. Kamu adalah seseorang yang secara pribadi mengalaminya, jadi kelainan macam apa yang sebenarnya ada di tubuhmu? Bisakah kamu tidak mendeteksi apapun? Shi Hao bertanya. Aku tidak bisa, semuanya sangat normal. Belum ada hasil apapun dalam penyelidikan aku selama ini. Kata Qin Abadi. Namun, dia tahu bahwa hal-hal pasti terjadi di tubuhnya selama ratusan ribu tahun itu. Dalam keadaan normal, tahun-tahun seharusnya meninggalkan semacam jejak kehidupan di tubuhnya. Namun, dia tidak mendeteksi apapun setelah 100.000 tahun berlalu. Tidak ada tanda usia sedikit pun, seolah-olah dia benar-benar hanya tidur. Aku pikir beberapa perubahan memang terjadi di tubuh aku, tetapi ini hanya intuisi aku sendiri, dan bukan sesuatu yang terbukti. Kata Qin Abadi. Shi Hao juga terdiam. Individu garang semacam ini yang namanya mengguncang 3.000 provinsi sebenarnya memiliki sisi ini. Tidur tunggal benar-benar mengubah lintasan hidupnya. Tentu saja, jika berita ini menyebar, pasti akan membuat banyak orang iri. Dia bahkan tidak perlu berkultivasi, hanya tidur sebentar saja sudah cukup untuk menantang surga. Jika orang normal mengetahui bagaimana Immortal Qin bangkit, mereka pasti akan tercengang. Alasan utama mengapa aku datang ke sini adalah untuk bertemu orang tua dan adik laki-laki aku, kata Shi Hao. Sudah bertahun-tahun sejak dia berpisah dari orang tuanya, masih memiliki kekhawatiran. Meskipun dia tahu bahwa mereka jauh lebih aman daripada dia bertarung di Desolate Border, pada akhirnya, mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, jadi dia sangat merindukan mereka. Adapun Qin Hao, belum lama sejak mereka bertemu.
Bagaimanapun, mereka berdua telah memasuki 9 surga sebelumnya. Qin Hao juga pergi ke Desolate Border, tetapi dia dikirim kembali tidak lama kemudian. Dia dikirim keluar dari Imperial Pass bersama dengan beberapa individu yang lebih muda sebagai benih untuk menjaga dari yang tak terduga. Ini karena Qin Hao masih terlalu muda, dan dia memiliki potensi besar. Jika dia mati di Desolate Border, akan sangat disayangkan, jadi, dia dikirim sebagai salah satu benih, dibawa kembali sebelumnya. Mereka semua baik-baik saja, ayahmu juga ada di sini, kata Qin Abadi. Shi Hao melepaskan napas lega, menenangkan diri. Namun, segera setelah itu, matanya memancarkan kecemerlangan, berkata, aku memiliki satu orang lain yang aku ingin kamu semua temukan. Siapa? Seorang pria, kata Shi Hao. Dia masih mengingat kenangan masa mudanya. Ketika dia kehilangan tulang agungnya, seorang gadis muda selalu berada di sisinya, merawatnya dengan sangat baik. Setelah memikirkannya dengan cermat, jika bukan karena gadis kecil yang cerdas dan pintar itu, dia mungkin sudah mati lebih dulu saat itu. Masa lalu Shi Hao benar-benar menyedihkan, semua energi darahnya mengering, bahkan pikirannya memburuk, ingatannya gagal, melupakan segalanya. Sementara itu, gadis kecil itu selalu menangis, mengulangi kepadanya bahwa dia terlahir sebagai makhluk tertinggi yang alami, bahwa dia harus mengingat siapa dirinya, bahwa dia juga tidak bisa melupakan bahwa gadis itu adalah Amen. Kemudian, Shi Hao dikirim ke desa batu, dan dia tidak pernah melihat gadis kecil itu lagi. Amen datang ke alam yang lebih tinggi bersama kakek aku. Kamu sebelumnya memaksa kakek aku ke penjara, dan juga membuatnya tinggal di sini, mengganggunya. Ekspresi Shi Hao tidak baik. Kamu juga harus mengerti bahwa begitu sebuah keluarga tumbuh besar, akan ada semua jenis orang. Matahari bersinar terang di luar jendela, aroma bunga berhembus, tapi mungkin ada serangga juga, kata Qin Abadi. Selain itu, dia lebih lanjut mengatakan kepadanya bahwa saat itu, setelah Shi Ziling meledak dengan amarah karena siksaan yang dialami kakek 15, dia berurusan dengan sekelompok orang. Bagaimana dengan Amen? Shi Hao bertanya lagi, ekspresinya masih belum bagus. Dia sebelumnya telah mendengar kakeknya sendiri mengatakan bahwa bakat alami Amen terlalu hebat, diambil paksa sebagai murid oleh keluarga Qin. Saat itu, Shi Hao ingin bergegas keluar lebih dari sekali untuk menyelamatkan Amen. Baginya, itu adalah orang terpenting di masa kecilnya. Ketika dia kehilangan tulang tertingginya, semua orang meninggalkannya. Orang tua dan kakek neneknya tidak berada di sisinya, hanya gadis kecil yang baik hati yang selalu merawatnya, menangis ketika dia mengingatkannya tentang siapa dia, bahwa dia tidak bisa melupakannya. Dia baik-baik saja, bakat alaminya luar biasa, sangat cerdas, melarikan diri sejak lama. Sementara itu, setelah aku berurusan dengan beberapa orang, dia menjadi lebih aman. Kemudian, dia bahkan kembali, tinggal bersama ibumu selama beberapa waktu. Pada akhirnya, kakekmu berkunjung ke sini, membawanya pergi, kata Qin Abadi. Shi Hao akhirnya tenang. Setelah bertahun-tahun, dia selalu khawatir, takut Amen disakiti sampai mati oleh orang lain. Dia tahu bahwa pada akhirnya, kehidupan orang tuanya tidak dalam bahaya di sini, tetapi untuk gadis itu, sulit untuk mengatakannya. Ayah ibu. Segera setelah itu, Shi Hao bertemu Shi Ziling dan Qin Yining, berteriak dengan keras. Putra! Qin Yining adalah orang pertama yang tercengang. Kemudian, air mata keluar, dengan cepat mengalir. Shi Ziling juga berjuang untuk menahan air matanya. Dia berjalan mendekat, memeluk erat putra sulungnya. Alasan mengapa dia kembali adalah karena dia mengetahui bahwa kedua putranya mungkin ada di sini. Dendam antara dia dan keluarga Qin telah lama terhapus, karena orang-orang yang terkait dengannya telah ditangani oleh Immortal Qin, menghilang dari dunia ini. Nah, itu benar-benar kamu. Kamu pergi selama bertahun-tahun. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Qin Yining menangis keras, memeluk Shi Hao, air mata terus berjatuhan. Ini adalah emosi yang sebenarnya. Dia selalu merasa seperti dia mengecewakan Shi Hao. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, selalu terpisah. Ini terutama ketika Qin Hao adalah orang pertama yang kembali, memberitahu mereka tentang perbuatan dan pencapaian kakak laki-lakinya di Desolate Border, membuatnya terkejut dan ketakutan. Nah, kamu bertarung di Desolate Border, mengalami begitu banyak kepahitan, ini bertarung dengan nyawamu sendiri. Qin Yining menangis, tidak mau melepaskannya, takut dia akan menghilang dalam sekejap mata. Shi Ziling sangat sentimental dan bahagia, karena dia sudah mengetahui pencapaian Shi Hao. Dia melawan para ahli muda dari sisi lain, menyapu musuh, ini hanyalah sebuah legenda. Di matanya, putra sulungnya berjalan di jalan yang tak terbayangkan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi legenda yang tak terkalahkan. Mereka menangis dan tertawa, terlalu banyak hal untuk diceritakan satu sama lain. Ini pasti akan menjadi malam reuni yang meriah. Qin Hao juga datang, berdiri di samping.
Dia merasa sangat muram karena dia dikirim keluar dari Imperial Pass sebelumnya, kehilangan pertempuran terakhir, tidak dapat menyaksikan dunia itu mengguncang pertempuran besar. Dia sudah mengetahui bahwa kakak laki-lakinya menentang surga dari Immortal Kin, membunuh klan kaisar satu demi satu, sampai-sampai dia melakukan hal-hal yang lebih mengejutkan. Meskipun dia selalu tidak yakin, ingin melampaui kakak laki-lakinya, sekarang, Qin Hao hanya bisa menghela nafas. Dia tahu bahwa kakak laki-laki ini tampaknya telah membantai pencapaian perang paling agung di era yang hebat ini, bahwa akan sangat sulit untuk membandingkannya dengan dia sekarang. Paling tidak, seorang kultivator self-release real muda ini benar-benar tidak pernah terdengar. Dia adalah satu-satunya di era yang hebat ini. Dalam 2 hari berikutnya, selalu Shi Hao yang berbicara, karena orang tuanya menyuruhnya menceritakan semua yang terjadi, merasakan kebahagiaan dan kekhawatiran untuknya. Selama proses ini, Qin Yining terkadang senang dan bersemangat, mendesah kagum terhadap terobosan mengejutkan anaknya, dari waktu ke waktu meneteskan air mata dalam kesedihan, karena jalan Shi Hao terlalu sulit. Dengan kemuliaan, datanglah jumlah kesengsaraan yang sama. Ayah, ibu, ketika kakek datang, kemana dia membawa Amen? Shi Hao mengangkat masalah ini, karena dia sudah tinggal di sini selama 2 hari, sekarang harus keluar dan mencari keduanya. Dia tidak bisa benar-benar santai. Ketika dia menyebutkan masalah ini, wajah pasangan yang sudah menikah ini jelas menjadi kaku. Apa itu? Apa yang terjadi? Shi Hao mengerutkan kening, jantungnya langsung terangkat ke tenggorokannya. Kamu tahu bahwa ayahmu sebelumnya pergi ke Pulau Fiend, mendapatkan darah sebenarnya dari penguasa iblis. Baru-baru ini, ada beberapa hal aneh yang terjadi pada tubuhnya, sehingga Amen sebelumnya diam-diam melakukan perjalanan ke Pulau Fiend, ingin mencari solusi. Pada akhirnya, mereka memprovokasi beberapa hal aneh, keduanya harus berada di Pulau Fiend lagi. Apa? Shi Hao terkejut, tidak bisa menenangkan dirinya. Dia harus bergegas. Dia mengerti lebih jelas daripada siapapun betapa menakutkannya kedalaman terdalam Pulau Fiend. Saat itu, bahkan ketika dia ada di sana, dia dikutuk, nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup. Hal yang paling penting adalah bahwa di kedalaman Pulau Fiend, ada kuburan besar, tidak diketahui apakah itu milik penguasa iblis atau abadi. Itu terlalu aneh. Shi Ziling menghela nafas. Dia sebelumnya cemas dan sangat khawatir, bergegas ke sana. Akibatnya, dia dan Qin Yining hampir mati, kembali terkutuk, akhirnya membutuhkan Immortal Qin untuk secara pribadi mengambil tindakan untuk melestarikan hidup mereka. Aku akan pergi ke Pulau Fiend, kata Shi Hao. Aku juga akan menyelamatkan kakek, kata Qin Hao. Setelah dia kembali, dia tidak belajar tentang ini. Sekarang, dia ingin pergi bersama Shi Hao. Shi Hao menggelengkan kepalanya, tidak ingin menempatkannya dalam bahaya. Itu karena tempat itu terlalu aneh, memiliki beberapa hal yang tidak normal. Di era yang hebat ini, sebelum Meng Tianzheng, ada total 3 individu yang hampir mencapai keabadian, atau mungkin dapat dikatakan bahwa mereka semua mencapai keabadian, tetapi pada akhirnya merawat keluhan. Mereka adalah Yihei Qingyu, Mo Wudao, dan penguasa iblis. Kali ini, Shi Hao ingin sampai ke dasar tempat itu. Sekarang dia menjadi lebih kuat, dia merasa bahwa dia bisa menuju ke sana dan benar-benar memahami apa yang terjadi. Qin Hao menjadi cemas, agak gelisah, bersikeras untuk pergi. Dia merasa seperti dia terlalu keras kepala dan sombong sebelumnya, menyakiti kakeknya, jadi dia sekarang ingin menebusnya. Namun, Shi Hao masih menggelengkan kepalanya, menolak, tidak membiarkannya pergi. Hanya ada satu alasan, itu sangat sederhana. Ketika tempat itu terlalu berbahaya, mereka hanya mampu mengirim salah satu saudara. Kata-katanya jelas, harus ada satu di sisi orang tua mereka. Jika Qin Hao pergi, maka dia akan tetap tinggal. Qin Hao menunduk, setuju dengan keengganan besar. Shi Ziling dan Qin Yining keduanya segera menjadi gugup, sangat khawatir, takut sesuatu yang berbahaya akan terjadi lagi pada Shi Hao. Terhadap putra sulung mereka, mereka selalu merasa malu. Sekarang mereka melihatnya kembali dengan selamat, mereka selalu bersukacita, selalu berdoa, tidak berharap sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Nak, kami tahu bahwa tingkat kultivasimu sekarang sangat dalam, jauh melebihi jangkauan jenius surgawi sekalipun. Namun, tempat itu adalah tempat di mana penguasa iblis jatuh, kamu harus berhati-hati. Qin Yining berkata sambil meneteskan air mata. Shi Hao melakukan pertempuran hebat dengan Desolate Border, mengalahkan klan kaisar. Kepulangannya meninggalkannya dengan kegembiraan yang tak tertandingi, 2 hari ini, dia selalu sangat bersemangat. Namun sekarang, mereka akan berpisah lagi. Jika bukan karena mereka mencari kakek 15, kekasih mereka pasti tidak akan meninggalkan Shi Hao apapun yang terjadi. Jangan khawatir, aku memiliki kepercayaan diri. Saat itu, aku sudah melakukan perjalanan ke sana, mendaki makam besar. Sekarang, tidak ada lagi kebutuhan untuk takut, kata Shi Hao. Saat itu, dia sebelumnya telah memilih obat-obatan hebat atribut petir, obat-obatan ini memungkinkan kemampuan Divini Dao petirnya untuk maju pesat.
Immortal Qin menghela nafas di kejauhan. Terkadang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Untuk seorang anak muda menjadi heroik ini benar-benar agak tak terbayangkan. Itu adalah tempat di mana penguasa iblis jatuh, siapa yang bahkan bisa mendekati kuburan itu? Tidak banyak orang yang bisa mencapai tempat itu, bahkan dia, Immortal Qin, tidak berani mengambil risiko. Namun, bertahun-tahun yang lalu, anak muda ini masih remaja, namun dia sudah berani menuju ke sana, apalagi berhasil. Fakta bahwa dia bisa bertarung dengan gemilang di Desolate Border, menyapu semua musuhnya, bukan tanpa alasan. Sudah ada tanda-tanda yang meramalkan ini. Immortal Qin menghela nafas pada dirinya sendiri. Ayah, ibu, kalian semua tidak perlu khawatir. Tunggu aku kembali, kata Shihao. Mereka sudah membuat pengaturan untuk kembali ke alam bawah bersama, kembali ke desa batu. Sebelum pergi, Immortal Qin muncul, mengirimkan armor. Itu berkedip dengan cahaya keperakan, membawa aura Dao yang hebat. Itu sangat luar biasa. Shihao akan pergi mencari kakek 15 dan Amen. Shi Ziling, Qin Yining dan yang lainnya bergegas keluar karena khawatir, memperingatkan berulang kali agar dia berhati-hati. Banyak orang dari keluarga Qin terkejut. Mereka tidak pernah mengharapkan Immortal Qin untuk memberikan set baju besi ini. Kakak, kamu hanya harus memakainya. Ini dapat meningkatkan kekuatan kamu, melindungi tubuh kamu. Aku percaya bahwa setelah kamu memakainya, tidak akan ada banyak orang di dunia ini yang dapat menandingi kamu, kata Qin Hao. Ini adalah armor yang dia kenakan, yang dikenal sebagai Long Life Battle Armor, sesuatu yang dimiliki oleh Immortal Qin. Shihao sudah belajar tentang baju besi ini bertahun-tahun yang lalu, mengetahui bahwa baju besi ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang oleh seluruh dunia kultivasi yang hebat. Itu benar-benar sangat menakutkan. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu sangat menantang surga. Apakah ada baju besi yang lebih mendominasi dari ini? Itu bisa secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang dengan alam kultivasi yang hebat, ini sama dengan melintasi beberapa jenis parit surgawi. Ini terutama ketika digunakan pada seseorang seperti Shihao, segera meningkatkan ranah kultivasi yang hebat. Kekuatannya akan sangat luar biasa. Pakai saja, itu bisa melindungimu. Kata Qin abadi. Benda ini benar-benar dapat meningkatkan seluruh alam kultivasi. Shihao cukup penasaran dengan baju besi putih perak ini. Dia menerimanya, dengan hati-hati memeriksanya, bahkan di dalam, mencoba untuk membongkarnya. Wajah Immortal Qin dan Qin Hao segera menjadi gelap. Ini mungkin berakhir dengan menghancurkan armor. Kamu tahu bahwa dunia ini tidak dapat ditentang, tidak ada yang bisa melebihi Dao tertinggi dan aturan dunia. Armor ini tidak terkecuali. Qin abadi menjelaskan. Armor itu memang menantang surga, tapi itu hanya terbatas di bawah level makhluk tertinggi. Itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi tidak mungkin itu bisa tanpa batas membantu seseorang menembus batasan dunia. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menjadi abadi. Bahkan jika seseorang adalah makhluk tertinggi, setelah mengenakan baju besi ini, tidak mungkin belenggu Dao Fana dapat ditembus. Sampai-sampai bahkan setelah kultivator self-release real memakainya, masih akan sulit bagi mereka untuk masuk ke alam Supreme Being, hanya meningkatkan kekuatan mereka dengan jumlah yang terbatas. Tentu saja, untuk individu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, baju besi ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan seluruh ranah kultivasi yang hebat. Ternyata seperti ini. Shihao mengangguk. Ada beberapa hukum yang tidak bisa dilawan, tidak mungkin dilanggar. Jelas bahwa baju besi biru Long Life Armor dan Little Sky King serupa, keduanya memiliki sejumlah batasan. Harta yang dikumpulkan senior memang luar biasa. Shihao mengenakan baju besi, dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri. Kekuatannya meningkat, membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya menjadi putih keperakan, cerah dan dingin, kilau metalik mengintimidasi. Shihao terbungkus dalam baju besi, penampilan seperti dewa perang, sangat heroik. Dia melepas baju besi itu, menyimpannya lagi. Itu semua karena tulang itu. Immortal Qin berkata sambil menghela nafas. Hanya dia dan Shihao yang tahu apa yang terjadi, yang lain tidak tahu detailnya. Ketika dia melihat Shihao ingin bertanya lebih banyak, dia menggelengkan kepalanya, mentransmisikan secara mental, kita akan berbicara lebih banyak jika ada kesempatan. Shihao mengangguk, lalu pergi. Itu karena dibandingkan dengan baju besi ini, dia sebenarnya lebih tertarik pada Gunung Lima Fase. Itu kemungkinan besar adalah harta tertinggi Dao abadi. Pasti ada rahasia di balik ini, cerita lama. Kapal perang hijau dan semua anak diatur untuk tinggal bersama keluarga Qin, bahkan singa emas ditinggalkan di sini, tidak dibawa bersamanya. Kali ini, dia hanya membangunkan Kaisar Kupu-Kupu. Dia memiliki dua makhluk pada dirinya, satu adalah kupu-kupu Kaisar, yang lain adalah batu menyerang ilahi, keduanya pada dasarnya adalah keindahan tidur. Batu divine yang menyerang adalah satu hal, karena sudah tidur selama bertahun-tahun tanpa bangun sekalipun. Namun, Kaisar Kupu-Kupu terbangun di Imperial Pass, namun masih suka tidur, biasanya tidak bergerak, suka diam, menyusut menjadi bola emas muda.
Saat itu, di Imperial Pass, Shi Hao meninggalkannya di klan batu. Sebelum pergi, dia membawanya lagi ke 3.000 provinsi. Ini dilakukan melalui persetujuan Kaisar Kupu-Kupu. Itu berasal dari alam yang lebih rendah, jadi dia selalu ingin kembali dan melihat, mencari jejak masa lalu rasnya. Itu karena spesies kupu-kupu Kaisar terlalu misterius. Di 3.000 provinsi dan 9 surga di atas, bahkan tidak ada klan milik mereka, lama menghilang. Sejauh mana ada makhluk tertinggi yang mengatakan bahwa bahkan selama immortal kuno, tidak ada banyak kupu-kupu Kaisar. Mereka mungkin milik era besar yang lebih kuno.